Salam, selamat pagi Ibu Bapa, saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan. Menjadi sukacita tersendiri bagi kita saat Tuhan masih memperkenankan kita untuk menjalani hidup dengan segala kasih dan kemurahan yang Ia sediakan. Mari saudara-saudara sambut kebaikan dan berkat Tuhan itu. Kita nyatakan penyerahan diri kita melalui ibadah pada pagi hari ini. Namun sebelum kita masuk dalam ibadah, marilah kita meminta pertolongan kepada Tuhan. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Amin. Nah, saudara-saudara yang kekasih, saatnya kita memberi diri untuk mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan, firman yang akan selalu menyejukkan hati, firman yang akan selalu mengungkap segala keberadaan hidup kita, dan firman yang selalu menjadi kekuatan dan terang dalam hidup kita. Mari sebelum kita mendengar membaca firman Tuhan, kita berdoa. Tuhan, atas perkenan-Mu kami boleh bangun dan kami boleh menikmati anugerah yang Tuhan sediakan pada hari ini. Sebelum kami memulai aktivitas, kami selalu merindukan pimpinan Tuhan melalui firman yang akan kami baca, yang akan kami renungkan bersama di pagi ini. Kuasa Roh Kudus terangi hati kami, dan biarlah firman-Mu ini menjadi sulu langkah hidup kami secara khusus hari ini. Bersabdalah Tuhan, kami sudah sedia mendengarnya. Dalam nama Yesus Kristus Juru Selamat kami sudah berdoa. Amin. Bacaan renungan harian kita di pagi ini menurut Renungan Harian Toraya edisi Selasa 18 Mei 2021, yaitu dari Bilangan pasal 8 ayat 5 sampai ayat 22. Bilangan pasal 8 ayat 5 sampai 22. Firman Tuhan. Pentahbisan orang Lewi. Tuhan berfirman kepada Musa, "Ambillah orang Lewi dari tengah-tengah orang Israel dan tahirkanlah mereka. Beginilah harus kau lakukan kepada mereka untuk mentahirkan mereka. Percikanlah kepada mereka air penghapus dosa. Kemudian haruslah mereka mencukur seluruh tubuhnya dan mencuci pakaiannya, dan dengan demikian mentahirkan dirinya. Sesudah itu haruslah mereka mengambil seekor lembu jantan muda dengan korban sajiannya dan tepung yang terbaik diolah dengan minyak. Juga seekor lembu jantan muda yang lain haruslah kau ambil untuk korban penghapus dosa. Selanjutnya haruslah kau suruh orang Lewi mendekat ke depan kemah pertemuan, dan kau panggil berkumpul segenap umat Israel. Apabila engkau telah menyuruh orang Lewi mendekat ke hadapan Tuhan, maka haruslah orang Israel meletakkan tangannya atas orang Lewi itu, dan Harun harus menunjukkan orang Lewi itu sebagai persembahan unjukan dari antara orang Israel di hadapan Tuhan. Dan demikianlah mereka diuntukkan melakukan pekerjaan jabatannya bagi Tuhan. Setelah orang Lewi meletakkan tangannya atas kepala lembu-lembu jantan muda itu, maka haruslah yang seekor diolah sebagai korban penghapus dosa dan yang lain sebagai korban bakaran bagi Tuhan untuk mengadakan pendamaian bagi orang Israel. Maka haruslah engkau menghadapkan orang Lewi kepada Harun dengan anak-anaknya dan mengunjukkan mereka sebagai persembahan unjukan bagi Tuhan. Demikianlah harus engkau mentahirkan mereka dari tengah-tengah orang Israel, supaya orang Lewi itu menjadi kepunyaanku. Barulah sesudah itu orang Lewi boleh masuk untuk melakukan pekerjaan jabatannya pada kemah pertemuan, sesudah engkau mentahirkan mereka dan mengunjukkan mereka sebagai persembahan unjukan. Sebab mereka harus diserahkan dengan sepenuhnya kepadaku
dari tengah-tengah orang Israel. Ganti semua yang terdahulu lahir dari kandungan, yakni semua anak sulung yang ada pada orang Israel, telah kuambil mereka bagiku. Sebab semua anak sulung yang ada pada orang Israel, baik dari manusia maupun dari hewan, adalah kepunyaanku. Pada waktu aku membunuh semua anak sulung di tanah Mesir, aku telah menguduskan semuanya bagiku. Maka aku mengambil orang Lewi ganti semua anak sulung yang ada pada orang Israel. Dan aku menyerahkan orang Lewi dari tengah-tengah orang Israel sebagai pemberian kepada Harun dan anak-anaknya untuk melakukan segala pekerjaan jabatan bagi orang Israel di kemah pertemuan dan untuk mengadakan pendamaian bagi orang Israel, supaya orang Israel jangan kena tula apabila mereka mendekat ke tempat kudus. Lalu Musa, Harun, dan segenap umat Israel melakukan yang demikian kepada orang Lewi, tepat seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa mengenai orang Lewi. Demikianlah dilakukan orang Israel kepada mereka. Orang Lewi itu menghapus dosa dari dirinya dan mencuci pakaian mereka. Kemudian Harun menunjukkan mereka sebagai persembahan unjukan di hadapan Tuhan dan mengadakan pendamaian bagi mereka sambil mentahirkan mereka. Sesudah itu masuklah orang Lewi untuk melakukan pekerjaan jabatan mereka di kemah pertemuan di bawah pengawasan Harun dan anak-anaknya. Seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa mengenai orang Lewi, demikianlah dilakukan kepada mereka. Demikian firman Tuhan yang sudah kita baca, dengar bersama di pagi ini. Berbahagialah kita yang masih merindukan firman Tuhan dan melakukannya dalam kehidupan kita. Amin. Tanggung jawab dari Tuhan. Tanggung jawab dari Tuhan ini sebuah tema untuk masuk dalam perenungan mengenai perikop yang sudah kita baca. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, setiap orang tentu memiliki tanggung jawab yang berbeda. Entah itu tanggung jawab dalam keluarga, dalam jemaat, ataupun di tempat lain. Ayah memiliki tanggung jawab yang berbeda dengan tanggung jawab ibu. Juga anak-anak memiliki tanggung jawab tersendiri dalam keluarga. Demikian pun dalam jemaat. Tidak hanya tanggung jawab itu menjadi tanggung jawab pendeta, penatua atau diaken, tetapi tanggung jawab pelayanan adalah setiap kita warga jemaat atau umat Tuhan. Saat kita merasa sulit mengerjakan tanggung jawab, tentu kita membutuhkan bantuan dari orang lain untuk membantu kita menyelesaikan hal-hal yang sulit untuk kita kerjakan sendiri. Nah, dalam perikop kita, Tuhan menunjuk orang-orang Lewi untuk mengangkat tugas di sekitar kemah suci. Mereka harus ditahbiskan untuk siap mengangkat tugas dan tanggung jawab mereka. Pentahbisan itu tentu harus disertai dengan tanda-tanda ketaatan dan penyerahan penuh kepada Allah. Mereka harus membasuh pakaian mereka serta mencukur rambut di seluruh tubuh, diperciki dengan air penghapus dosa, lalu mempersembahkan kurban di depan kemah suci bersama jemaat. Ketaatan dan penyerahan penuh kepada Allah dilakukan oleh orang-orang Lewi yang dipilih Allah dan ditahbiskan untuk suatu tugas yang diberikan kepada mereka. Mereka harus melakukan tugasnya tepat seperti yang diperintahkan Tuhan kepada mereka. Nah, saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab dalam kehidupan kita, dibutuhkan suatu ketaatan dan kesungguhan hati untuk mengerjakan segala sesuatu yang dipercayakan kepada kita. Tidak semua orang diberi tanggung jawab oleh orang lain, sehingga kita pun harus yakin bahwa setiap kali kita diberi kepercayaan untuk mengerjakan tugas yang menjadi bagian kita, maka saudara-saudara, kerjakanlah itu sebagai bagian dari tanggung jawab yang dipercayakan Tuhan kepada kamu. Lakukanlah pekerjaan itu dengan setia, dengan benar,
dengan sukacita. Karena cara kerja seperti itulah yang merupakan pelayanan yang dapat menghasilkan berkat. Kerjakanlah tanggung jawabmu. Amin. Mari kita satu dalam doa sepakat. Terima kasih Tuhan atas semua kebaikan-Mu. Kalau pagi ini kami boleh mendengar, membaca dan merenungkan firman Tuhan, itu adalah suatu bentuk pengasihan Tuhan bagi kami dan cara Tuhan menuntun kami bagaimana kami hidup untuk selalu dekat dengan Tuhan dan hidup di dalam terang firman Tuhan. Kami diberi tanggung jawab masing-masing. Kami mohon pimpinan-Mu, kiranya kami semua dimampukan untuk mengangkat tugas kami, baik selaku pejabat kirjawi, pendeta, penatua, diaken, pengurus-pengurus OIG, bahkan segenap sidang jemaat dalam masing-masing tugas pekerjaan mereka, sehingga kami terus boleh menjadikan diri kami sebagai berita yang mewartakan tentang damai sejahtera, dan pula kami terus menyatakan kesetiaan dan ketaatan kami kepada Tuhan melalui tanggung jawab yang dipercayakan bagi kami. Bapa di surga, menjalani hari ini, kami percaya kuasa-Mu mengiringi kami. Karena sesungguhnya kami tidak memiliki kekuatan, kami tidak memiliki kemampuan untuk melakukan sesuatu hal. Kami mohon kepadamu Tuhan, lindungilah kami, beri kami kesehatan, dan biarlah Tuhan memberkati segala jerih payah kami, supaya kami pun dapat menikmati, bahkan mensyukuri kepada Tuhan tentang apa yang kami terima. Kami berdoa untuk anak-anak kami, Tuhan berkati mereka semuanya mempersiapkan diri dalam meraih pendidikan. Tuhan berkati mereka yang masih dalam proses pertumbuhan balita. Tuhan juga berkati kasih sayang dari semua orang tua, keluarga terdekat. Kiranya itu semakin mendekatkan mereka kepada pengenalan akan Yesus Kristus. Kehidupan saudara-saudara kami yang dalam pergumulan karena penyakit, karena duka cita, Tuhan Engkau sendiri yang mengenal setiap mereka. Kiranya saudara-saudara kami yang sakit, baik yang dirawat di rumah, yang sementara pemulihan, rawat jalan, dan yang juga sementara dirawat di rumah sakit, Tuhan berkati semua. Karena sesungguhnya Tuhan adalah sumber berkat dan memberkati semua pelayanan-pelayanan yang saudara-saudara kami terima. Sehingga mereka itu akan diberi kesempatan untuk pulih, mereka diberi kekuatan, kesabaran, dan penyerahan diri. Bapa di surga, terima kasih. Kami kini siap untuk berbakti kepada Tuhan melalui tugas dan panggilan kami. Kami mohon kepadamu, doa kami diperkenankan dan kami layak untuk menerima berkat-berkat Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus Juru Selamat kami sudah datang berdoa kepadamu. Amin. Saudara-saudara yang kekasih, Tuhan memberi kita tanggung jawab dan memberi kesempatan dan waktu kepada kita untuk menjadi murid-muridnya, mewartakan kabar damai sejahtera. Untuk itu, pergilah, lakukanlah tanggung jawab saudara, dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera kini dan selamanya. Amin. Demikian ibadah kita pagi ini. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.